Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Nasyila. Saya dari kelas 2C PBSI Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik gaya dalam renang, Gaya yaitu pertama gaya adalah dada gaya dan dada. juga gaya kupu-kupu. Gaya dada adalah gaya yang paling mudah untuk para pemula yang ingin belajar berenang. Teknik ini juga bisa disebut sebagai teknik gaya katak karena gerakannya sama seperti ketika katak berenang. Adapun tekniknya, yang pertama ada posisi tubuh dan kepala. Posisi tubuh dan kepala yang benar dalam melakukan gerakan renang gaya dada bertujuan untuk meningkatkan keseluruhan dari gaya dada tersebut. Saat berada dalam air, posisi tubuh harus lurus dengan permukaan air dan kepala menghadap ke depan sejajar dengan tubuh. Kemudian jaga posisi bahu, pinggul, dan kaki agar tetap sejajar. Tetapi miringkan sedikit tubuh bagian belakang untuk menjaga gerakan tendangan kaki tetap berada di dalam air. Saat melakukan gerakan lengan meluncur ke depan, posisikan kepala sedikit menunduk untuk mencegah hambatan air. Kemudian yang kedua, teknik gerak tangan. Gerakan tangan dalam renang gaya dada ini, pertama, arahkan kedua lengan lurus ke depan dengan posisi telapak tangan saling bertemu. Kemudian dorong tubuh agar meluncur ke depan. Kemudian yang ketiga, teknik gerakan kaki. Teknik ini berbeda dengan gaya bebas, yaitu mayoritas gaya dorong agar tubuh meluncur ke depan berasal dari tengah kaki, dan hal itu berbeda dengan teknik renang gaya bebas. Gerakan kaki yang dilakukan pada teknik gaya dada ini mirip seperti kaki katak saat berenang. Yang keempat adalah pernapasan. Pernapasan yaitu dengan yang pertama, saat kedua tangan berada di depan dada, angkat bahu untuk mengeluarkan wajah dari air untuk menarik napas. Kemudian lanjutkan dengan masukkan kembali kepala dan buang napas dalam air ketika kedua lengan dan kaki telah rapat Gaya dan kupu-kupu. harus kembali seperti semula. Gaya kupu-kupu merupakan variasi dari gaya dada. Gerakan kedua lengan berputar ke atas lalu ke depan secara bersamaan. Gerakan tangan tersebut seperti gerakan ketika sayap kupu-kupu terbang. Kemudian posisi kakinya juga bergerak secara bersamaan. Gerakan kedua kaki tersebut mirip seperti lumba-lumba. Selanjutnya, teknik gaya kupu-kupu yang pertama, posisi tubuh. Posisi tubuh renang gaya kupu-kupu sama dengan gaya bebas dan gaya dada, yaitu kepala menghadap ke depan atau ke permukaan air. Ketika melakukan gaya kupu-kupu, posisi dagu berada di permukaan air. Saat kepala di dalam air, bagian pinggul akan terangkat ke atas. Namun, jika kepala berada di permukaan air, posisi pinggul akan turun ke bawah. Gelombang tersebut yang berlanjut ke kaki dan terlihat seperti ekor lumba-lumba. Kemudian teknik gerakan tangan. Dalam gaya kupu-kupu, kedua tangan diharuskan direntangkan di depan tubuh ketika akan menggerakkan tangan. Posisi tangan harus selebar bahu dengan posisi siku ditekuk dan lebih tinggi dibandingkan tangan. Tangan digerakkan ke bawah dan diputar keluar sehingga membentuk huruf Y di depan tubuh. Dan usahakan untuk tetap menjaga sikap siku lebih tinggi dibanding tangan. Setelah itu, putar tangan ke atas dan belakang. Usahakan untuk tidak menurunkan pinggul
agar tubuh tetap dekat dengan air. Kemudian gerakan kaki. Tendangan atau gerakan kaki dalam gaya kupu-kupu harus dilakukan dari pinggul. Gerakan kaki yang kuat bisa mendorong tubuh ke depan lebih cepat. Dimulai dengan kaki sekitar permukaan air, kemudian lutut ditekuk, dan dengan tajam kaki didorong ke bawah, diluruskan sehingga kaki kelihatan bagai gerakan ikan lumba-lumba. Kemudian yang terakhir, pernapasan. Cara menarik napas dalam renang gaya kupu-kupu adalah dengan mengangkat kepala keluar dari dalam air. Saat tangan menekan ke dalam atau tangan di bawah bahu, angkat sedikit kepala keluar dari dalam air, keluarkan napas, dan cepat-cepat menarik napas lagi. Baik, itu tadi penjelasan tentang teknik gaya renang, yaitu gaya dada dan gaya kupu-kupu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.